wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak yang hebat, bertemu lagi dengan Ibu Teti Febriani pada pembelajaran tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun sebelum ke pembahasan, mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, langsung saja ke pembahasannya ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah membaca materi ajar subtema 2? Ya, tentu sudah ya. Dalam materi ajar tema 1 subtema 2 ada teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Hebat ya. Pertumbuhan adalah bertumbuhnya ukuran berat dan tinggi badan. Contohnya ketika bayi kalian hanya lahir itu 3 kilo, kemudian bertambah usia sampai sekarang kalian menjadi 30 kilo. Itu yang dinamakan pertumbuhan. Tidak hanya berat badan saja tetapi tinggi badan ya. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian perubahan dalam susunan yang berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaan ya. Contohnya ketika bayi baru lahir, bayi tersebut hanya bisa menangis. Tetapi ketika bayi tersebut usianya 1 tahun sampai 3 tahun, ia lancar berbicara. Itu yang dinamakan perkembangan ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ketika bayi baru lahir, tubuhnya sangat lemah dan tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri. Bayi yang baru lahir hanya menangis jika memerlukan sesuatu ya. Kemudian bayi akan tumbuh sehingga bertambahnya besar, dapat berjalan, dapat berbicara, dan akhirnya menjadi dewasa ya. Manusia itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh menjadi dewasa. Perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut perkembangan. Manusia mengalami perubahan raut wajah. Perubahan juga terjadi pada suara. Suara anak laki-laki dan anak perempuan hampir sama. Ketika remaja, suara remaja lelaki tidak sama dengan suara anak perempuan. Ya, kemudian warna rambut juga mengalami perubahan karena pertumbuhan. Rambut orang yang sudah tua berubah menjadi putih ya. Kemudian rambut putih ini disebut dengan uban. Baik anak-anak, untuk memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik, kita harus makan makanan yang bergizi dan kesehatan yang baik ya. Makanan yang sehat merupakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi ya. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ya, dilihat dari kandungannya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak ya. Makanan sehat yang memenuhi kriteria semacam itu atau dikenal 4 sehat 5 sempurna. Jadi hubungan makanan dan kesehatan yaitu makanan merupakan sumber energi ya. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar sehat. Nah, makanya dibilang ada hubungan antara makanan dan kesehatan. Karena ketika kita makan, maka menghasilkan energi dan kita menjadi sehat. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak makan, merasa lemas ya, tidak ada energi, jadi kesehatan kita terpengaruhi atau kesehatan kita tidak baik ya, kita merasakan sakit.
Baik anak-anak, setiap manusia memiliki pertumbuhan tinggi badan yang berbeda-beda. Kadangkala pertumbuhan berat badan juga berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanannya. Ya, perbedaan ini dinamakan perbedaan dalam keragaman, ya. Jadi keragaman manusia berarti bahwa setiap individu memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dari individu lainnya, ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan, ya. Setiap orang tentu memiliki kebiasaan, ya. Untuk menghindari perbedaan, kita harus saling menghormati dan tolong-menolong, toleransi, menghargai, dan yang lainnya. Nah, saling menghormati dan menolong ini termasuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai, ya. Makna sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, haknya, dan kewajiban asasinya. Setiap keluarga, setiap manusia, kita harus saling tolong menolong, ya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit, ya. Jadi ketika kita mau menolong seseorang, kita tidak boleh memilih, ya. Jadi mau dia bukan teman kita atau bukan keluarga kita, ketika dia kesusahan, ketika dia jatuh atau apapun itu, kita harus menolongnya, ya. Oke, manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, ya. Oleh karena itu, dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, saling menyayangi. Ya, bentuk saling menghormati dengan teman adalah saling menghargai dan toleransi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu menghargai? Menghargai artinya membuat suatu yang berharga. Orang yang menghargai orang lain akan dihargai orang lain. Kemudian toleransi. Apa ini toleransi? Toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita, tidak memaksakan kehendak. Toleransi berarti juga tepat selera, yaitu menjaga perasaan orang lain. Hargailah orang yang berbeda dengan kita, misalnya berbeda agama, berbeda usia dan suku, ya kita harus menghargainya. Kemudian apa sih tujuan toleransi? Ya, tujuannya untuk menciptakan persatuan dalam masyarakat sehingga kita hidup rukun, ya. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun dilakukan bisa di rumah, di sekolah, ataupun di tempat yang lainnya, ya. Kita harus hidup rukun dengan siapapun supaya hidup kita tenang dan banyak teman. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Silakan kalian simak video berikut ya. Penjumlahan tanpa menyimpan. Di sini ada contoh 3.541 ditambah 2.437. Cara yang pertama yaitu dengan susun panjang ya. Kita tulis soalnya 3.541. Ibu beri warna yang berbeda supaya memudahkan kalian, ya. Nah, karena 3 menempati ribuan, kita tulis 3.000. 5 menempati ratusan, kita tulis 500. 4 menempati puluhan, maka 40. 1 menempati satuan, ditulis 1, ya. Sekarang yang kedua adalah 2.437, ya. 2 menempati ribuan, maka 2.000.
Kemudian 4 menempati ratusan maka 400, 3 menempati puluhan maka 30, dan 7 menempati satuan maka 7 ya. Karena ditambah maka kita jumlahkan ya. Nah, ingat pengerjaannya dari yang belakang. 1 ditambah 7 8, ditambah 40 ditambah 30 sama dengan 70. Kemudian 500 ditambah 400 ya 900, dan 3000 ditambah 2000 sama dengan 5000. Untuk hasilnya kalian harus ingat ya, yang ditulis angka yang depannya saja. 5000, 5-nya kita tulis, 900 9-nya, kemudian 77-nya, dan 8 yaitu 8. Maka hasilnya adalah 5978. Nah, itu adalah dengan cara susun panjang. Sekarang Ibu kasih contoh dengan susun pendek ya. Angkanya kita tulis kembali ya. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Kita langsung susun ke bawah. Nah, ingat kita kerjakan dari belakang. 1 tambah 7 8, 4 tambah 3 7, 5 ditambah 4 9, 3 ditambah 2 5 ya. Hasilnya 5978. Sama ya nak, dengan cara susun pendek atau dengan cara susun panjang. Mudah kan? Nah, sekarang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada contohnya, kita tulis 4678 ya. 4000 tambah 600 tambah 70 tambah 8 ya. Yang keduanya yaitu 315. Karena ribuannya tidak ada maka 0 ya. Kemudian 300 ditambah 10 ditambah 5. Oke, kita jumlahkan ya nak. 8 tambah 5 13 ya. 3-nya di bawah, 10-nya ditulis di atas ya. 10 tambah 7 tambah 10 sama dengan 90. 600 ditambah 300 900. 4000 ditambah 0 sama dengan 4000. Maka hasilnya kita tulis di depannya saja ya. 4, kemudian 9, lalu 9 dan 3. Nah, ini adalah susun panjang. Kalau susun pendek kita tulis soalnya 4678 ditambah 315. 8 ditambah 5 13 ya. 3-nya ditaruh di bawah dan 1-nya taruh di atas. 1 ditambah 7 tambah 1 sama dengan 9. 6 ditambah 3 9. 4-nya kita turunkan ya. Nah, hasilnya susun pendek dan susun panjang adalah sama, yaitu 4993. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Tentu mudah ya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, di sini Kak Citra punya pengurangannya yaitu 5478 dikurangi 1254. Kita buat bersusun ke bawah seperti penjumlahan adik-adik, hanya tandanya kita ubah dalam pengurangan. Kita kurangkan terlebih dahulu dari angka satuannya. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka pengurangan ini hasilnya adalah 4224. Ini tanpa teknik meminjam. Contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Bagaimana sih maksud dari teknik meminjam ini? Nah, kita lihat soal ini ya, sudah Kak Citra susun ke bawah. Nah, kita kerjakan dari satuannya dulu. 9 dikurangi 6 sama dengan 9 kurangi 6 adalah 3. 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 dikurangi 9. Apakah bisa adik-adik 2 dikurangi 9? Nah, disinilah letak teknik meminjam nanti. 2 dikurangi 9 itu tidak bisa. Maka angka 2 ini harus meminjam satu angka di depannya. Nah, pinjam ke angka 4 ini. Angka 4-nya kita coret. Karena dipinjam 1, maka sisanya adalah
3. Lalu 1 yang dipinjam kita taruh di depan angka 2-nya kecil aja. Jadi di sini, jadi angka 12 baru deh bisa dikurangi. 12 dikurangi 9 adalah 3. Lalu di sini tidak 4 lagi karena tadi sudah dipinjam 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2323. Inilah yang namanya pengurangan dengan teknik meminjam. 2. Jadi hasilnya 2323. Inilah yang namanya pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini Kak Citra punya contoh soal pengurangan dengan teknik meminjam lagi adik-adik. Ada 5.176 dikurangi 4.328. Nah, kita kurangi dulu ya dari satuannya. 6 dikurangi 8. Ya, karena angka yang atas ini lebih sedikit, otomatis kita harus meminjam ke depan. Karena 6 dikurangi 8 tidak bisa. Kita pinjam satu angka saja ke 7, maka 7-nya kita coret. Nah, karena kita pinjam 1, maka sisanya ada 6. Lalu angka satunya kita taruh di depan angka 6 yang ini. Jadi 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Sekarang 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 ada 4. 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 juga tidak bisa adik-adik, maka pinjam ke angka 5. Angka 5 dipinjam 1, sisanya 4, lalu satunya kita taruh di depan angka 1 yang ini. Jadi angkanya 11. 11 dikurangi 3 ada 8. 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 adalah 0, maka karena di depan sendiri dan tidak ada angka berikutnya, tidak perlu kita tulis. Jadi hasilnya adalah 848. Pengurangan berikutnya, 6.459 dikurangi 2.783. 9 dikurangi 3 ya 6. 5 dikurangi 8. Dan di sini 5 dikurangi 8 karena angka 5 yang di atas itu lebih kecil dari angka yang di bawah, otomatis tidak bisa, harus meminjam ke depan. Nah, meminjam ke angka 4. Angka 4 dipinjam 1, maka sisanya 3. Lalu satunya kita berikan di depan angka 5. Jadi angkanya 15. 15 dikurangi 8, 7. Lalu 3 dikurangi 7, apakah bisa adik-adik? Tentu tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 6. Angka 6 dipinjam 1, sisanya 5. Lalu satunya kita taruh di depan angka 3 yang ini, bukan di angka 4, karena angka 4-nya sudah kita coret. Jadi 13. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Lalu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi jawabnya 3.676. Soal berikutnya, 8.324 dikurangi 5.786. Kita kurangi dulu dari satuannya. 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 tidak bisa, berarti kita pinjam ke angka 2. 2 dipinjam 1, maka sisanya 1, kita tulis di atasnya. 1 yang dipinjam kita letakkan di depan angka 4. Jadi 14 dikurangi 6. Iya, 14 dikurangi 6 ada 8. 1 dikurangi 8, apakah bisa adik-adik? Tentu tidak bisa, harus pinjam ke angka 3. Angka 3 dipinjam 1, otomatis masih 2. Di sini 11. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. 2 dikurangi 7, berarti 2 dikurangi 7 juga tidak bisa, pinjam ke angka 8. Angka 8 dipinjam 1, masih sisa 7. Maka di sini satunya yang dipinjam dari angka 8 tadi kita tulis di depan angka 2. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah 2.538. Begitu adik-adik. Adik-adik harus banyak berlatih supaya lebih mudah mengerjakan soal pengurangan dengan teknik meminjam. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan hari ini. Mudah-mudahan kalian
ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke guru kalian masing-masing. Kalian harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Baik anak-anak, untuk menutup pembahasan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.